Wadidaw, tambahan telah muncul. Sehingga bisa kita katakan ini adalah full spoiler One Piece chapter 1064. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Eten Bobby dari Warsgen Forum atas informasinya. Chapter dimulai melanjutkan dari kejadian terakhir di chapter sebelumnya. Dan sebagian besar chapter kali ini adalah pertarungan Yonko Kurohige melawan Trafalgar di Waterloo. Masuk ke cerita, Kurohige menggunakan serangan gempa bernama Grass setelah dia mengetahui jika kekuatan buah iblis milik Trafalgar di Waterloo saat ini telah terbangun atau terbangkitkan, istilah kerennya Awakening. Trafalgar di Waterloo menggunakan beberapa serangan Awakening di chapter kali ini, termasuk salah satunya Shockwave, sebuah teknik atau jurus Law yang pernah terlihat di chapter 1038, di mana Law dengan diawali Krum atau Rum berbentuk bola kecil yang dipadukan dengan pedang Kikokunya dengan anestesia hingga keluarlah Shockwave yang membuat pedang Law memanjang dan membesar hingga menusuk menembus tubuh Crush Big Mom pada bagian tangan dan kepalanya. Menarik menunggu seperti apa serangan Law saat melawan Kurohige. Apakah Kurohige terkena atau justru selamat berkat jurus gempa bernama Grass yang ia keluarkan? Menarik untuk ditunggu. Berlanjut, Doki menyerang kelompok bajak laut hati atau kru Law dengan bom apel yang juga pernah kita lihat saat kemunculan pertamanya. Sedikit mengingat, kala itu Doki membagikan apel secara random kepada orang-orang yang ditemuinya. Kemudian saat apel tersebut digigit, apel dan orang yang menggigitnya tiba-tiba meledak. Dua! Dan ledakan yang ditimbulkan bukan ledakan dengan skala kecil seperti petasan, melainkan ledakan yang cukup kuat untuk meluluh lantakkan sebuah kedai makanan. Namun uniknya kala itu, Luffy yang juga mendapatkan apel darinya tidak mengalami hal yang serupa. Apel yang dimakan Luffy hanyalah apel normal, tidak meledak seperti yang digigit oleh orang lain. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Bagaimana menurutmu, Leo? Kembali ke cerita chapter kali ini, serangan bom apel yang Doki lancarkan dan arahkan ke kru Law berhasil dihentikan oleh Sachi. Apa kira-kira kemampuan nih orang ya? Kru Law ini memang gak ada yang kelihatan kemampuannya, atau memang belum terlihat, atau ditunjukkan saja oleh Oda Sensei. Tapi kayaknya memang kekuatan mereka B aja sih. Sama Hawkins aja harus dibelain kaptennya, khususnya untuk Beppo, Sachi, Penguin, dan Jinbert. Mereka berempat inilah yang paling gak ada kontribusinya kalau menurutku, karena mereka harusnya dikenal, harusnya punya kekuatan dong, seperti Killer contohnya. Masa kaptennya seorang diri solo squad Yonko Kurohige, mana kekuatannya imbas semua? Nasib kata Law. Berlanjut, kemudian kita bisa melihat Blackbird atau Yonko Kurohige menggunakan serangan Black Vortex, sebuah serangan dengan nama lain Korozu atau spiral hitam. Kurohige mengulurkan satu tangan ke arah lawannya, kemudian mengaktifkan kekuatan gravitasi kegelapannya untuk menarik mereka ke dalam genggamannya. Lalu selanjutnya dapat menyerang mereka dengan kekuatan besarnya. Serangan ini pertama kali terlihat digunakan pada Port Gas DS ketika Kurohige menangkapnya. Namun teknik ini juga terbukti menjadi kelemahan besar karena sebagian besar lawan yang dia dekati telah menyerangnya saat jarak terdekat. Seperti Port Gas DS meluncurkan dua tombak berapi ke dada Blackbird, atau Shirohige membanting Bisentonya ke bahu Blackbird, sumber One Piece Pandon Wiki. Berlanjut dan berpindah ke Charlotte Pudding yang ditangkap dan dibawa kelompok bajak laut Kurohige. Pudding berkata, "Jika Mama masih hidup, tidak akan ada kata-kata yang keluar dari mulutmu itu," ucapnya pada kru Kurohige. Kru Kurohige kemudian tertawa dan berkata, "Saat ini kita benar-benar melawan orang yang membunuh Big Mom. Jika para legenda lama hanya berbaring mengambil tempat, bagaimana era bisa berkembang?" ucapnya. Kita tidak tahu siapa yang berkata itu, jadi kita tunggu saja, Leo. Kemudian berlanjut lagi dan berpindah ke Pulau Egghead. Jewelry Bunny menggunakan kekuatannya, kemudian dia dan 3 Mugiwara Pirate berubah tampilan dan juga usia. Jewelry Bunny menjadi anak-anak. Jinbe sang kesatria lautan juga menjadi seorang anak.
seperti di versi SBS. Lalu Tony Chopper menjadi orang tua dan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, berusia 70 tahun. Luffy jadi kakek-kakek Leo. Apakah mirip dengan Ji Chang Garp? Menarik untuk ditunggu fix spoilernya. Kemudian berlanjut lagi, Jewelry Bunny menemukan beam saber di halaman bekas Dr. Vegapunk. Dan kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy, terlihat kagum. Biasalah, namanya juga bocil. Matanya selalu berkilauan, berbinar saat melihat robot, laser, ninja atau yang berbau teknologi. Dan di tempat lain, kelompok Usopp, yaitu Usopp sendiri, Nami, Nico Robin, Sanji, dan Franky, mereka akhirnya tiba di Phase Laboratorium Egghead. Kita tahu untuk Zoro dan Brook, mereka tinggal di sana jadi satpam kira-kira. Kemudian Vegapunk Lilith, Pang 02, memberitahu mereka bahwa mereka perlu mengganti pakaian sebelum masuk. Semua nampaknya sudah dalam mode baju ala-ala masa depan. Dan Sanji terlihat memakai kemeja Hawaii seperti yang dilakukan Jinbe. Yang menarik ditunggu, Nami dan Nico Robin, apakah pakaiannya kayak Bunny juga? Nakama mata keranjang pasti berdoa sama, ya kan? Dan sekian spoiler lainnya, ini dia, yes! One Piece chapter 1064 diberi judul Phase Laboratorium Egghead. Di sampulnya atau cover story Germa Double Six, Aokiji dan Van Augur telah menculik puding. Ternyata pasangan Aokiji adalah Van Augur kala itu, Leo. Kemudian masuk dalam cerita, pertarungan antara Trafalgar di Waterloo melawan Yonko Kurohige berlanjut. Lau menggunakan amputasi, Blackbird menangkisnya. Saat mereka bertarung, Charlotte Pudding disandra di kapal Yonko Kurohige dan telah membangunkan mata ketiganya. Widih, ini nampaknya sudah jelas Leo. Arahnya mau kemana nih dibawa oleh Yonko Kurohige. Dia mengkonfirmasi Big Mom telah mati. Kru Kurohige dan Trafalgar di Waterloo bertarung. Akainu mendengar tentang pertarungan yang sedang berlangsung antara Trafalgar di Waterloo dan Kurohige di Winner Island. Kemudian berlanjut dan berpindah di Pulau Egghead. Kemarahan Jewelry Bunny membuat mereka, mulai dari Bunny, Luffy, Jinbe, dan Chopper berubah umur. Jewelry Bunny mengatakan bahwa saat ini Kuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia juga mengatakan bahwa Kuma merupakan ras spesial. Waduh, ras spesial Leo, apa itu kira-kira? Kemudian berpindah lagi ke kelompok bajak laut topi jerami yang ada di kapal Tausan Sunny sebelumnya. Mereka memiliki pakaian baru, mungkin seperti Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bunny. Namun hanya Roronoa Zoro dan Soul King Brook yang tidak memilikinya, karena mereka sedang berjaga di kapal Tausan Sunny. Di akhir chapter, Saka atau Vegapunk Pang 01 berbicara dengan Monkey D. Dragon. Saka mengatakan bahwa Vegapunk kemungkinan akan segera mati. Waduh, ada hubungannya Leo. Ternyata Vegapunk dan juga Monkey D. Dragon ada hubungannya dengan Revolutioner. Ini sangat menarik. Dan minggu depan libur, waktunya rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.